Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan belajar bersama-sama kita yang berkaitan dengan ilmu tauhid menggunakan buku Al-Jadid fi Syarh Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qarqawi. Dan sebelum memasuki belajar bersama-sama, mari kita baca basmalah bersama-sama. Baik, para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan belajar bersama-sama kita yang berkaitan dengan innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Pekan-pekan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang topik ini. Surah Al-Imran ayat 175. Innama dzalikumus syaitan, sesungguhnya mereka tidak lain hanyalah setan, yukhawwifu awliya'ahu, yang menakut-nakuti kalian dan kawan-kawannya, itu orang-orang musyrik. Fala takhafuhum, oleh karena itu janganlah takut kepada aulia syaitan. Wa khafuni, akan tetapi takutlah kepada Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Adapun pada malam hari ini kita akan melanjutkan pada topik ini yang berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pembahasan terakhir pada topik ini. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari sahabiyah Aisyah, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man iltamasa radallahu bisakhatin nasi radiyallahu anhu wa ardu anhu nasa. Man iltamasa, barang siapa yang mencari, yang menuntut dirinya ridallahu anhu, mencari atau menuntut dirinya agar mendapatkan ridha Allah, bisakhatin nasi, walaupun mencari atau menuntut dirinya agar mendapatkan ridha Allah itu mendapatkan
kemurkaan manusia atau membuat manusia itu marah, tidak suka, radhiyallahu anhu, maka Allah akan meridhoinya. Wa arda anhun nasa, dan Allah akan menjadikan manusia yang marah gara-gara dia ridho menjalankan hukum-hukum Allah, tidak suka, itu akan dijadikan orang itu lama-lama menjadi suka dengan apa yang diperbuatnya. Kita bahas terlebih dahulu kalimat ini. Yukhbiruna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis. Tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengabarkan kepada kita annama talaba, barang siapa yang mencari ridha Allah, bimtithali awamirihi, dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah, walam yubali, dan tidak peduli, bisahatin nasi wa ghadabihim, tidak peduli dengan kemurkaan dan kemarahan manusia kepadanya, wa ma yuwajjihunahu ilaihi, dan tidak peduli dengan gangguan orang-orang munafik yang ditujukan kepadanya, baik itu minal ihanah wad daghuti, baik itu hinaan maupun celaan. Fa innallaha sayurdi anhu wa yunazzilu mahabbatihi fi qulubin nas. Maka Allah di sini, dalam hadis ini, Allah akan menjadikan ridho Allah secara penuh kepadanya dan akan menjadikan manusia itu suka kepadanya. Jadi hadis ini secara jelas ada sebagian orang yang berusaha untuk taat kepada Allah dalam menjalani perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Pasti ada orang yang tidak suka. Itu pasti ada. Ada yang menghinanya, ada yang menyepelekannya. Contohnya, ada seorang berinisial A. Si A ini dia memeluk agama Islam, akan tetapi dia sering melakukan perbuatan kesyirikan. Rata-rata masyarakatnya itu melakukan perbuatan kesyirikan. Tapi ketika dia sudah mempelajari tauhid, lalu dia hijrah, pasti itu ada al-ihanati wad daghuti, pasti ada yang menghinanya, ada yang memberi tekanan, cobaan, baik itu fisik maupun non fisik. Ada sebagian orang yang mengalami seperti ini. Ada yang dikucilkan, itu pasti ada. Bisahatin nas. Karena apa? Itu ujian. Dia ingin beriman kepada Allah. Jadi semua perintah, semua larangan itu Allah sudah menjelaskan secara gamblang. Kembali ke kitanya. Kita mencari ridha Allah atau takut dengan bisahatin nas. Mencari ridha Allah atau takut dengan hinaan manusia.
Tapi kalau dia berani mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, seperti si A tadi, dia berani mengamalkan. Di awal hijrahnya itu pasti dihina, tapi lama kelamaan Allah itu akan menjadikan orang yang menghinanya akan ridho dengan apa yang diamalkan. Seolah-olah Allah itu membantu kita kalau kita menyadarinya. Memang di awal hijrah itu pasti pencobaan. Kadang dihina, dicemooh, itu pasti ada. Yang biasanya tahlilan yang ditujukan kepada orang meninggal, atau yasinan yang ditujukan kepada orang yang meninggal, atau sering nyewu, kok tiba-tiba nggak melakukan perbuatan seperti itu, dan mayoritas masyarakat melakukan seperti itu. Ketika dia hijrah pertama kali pasti jadi gunjingan di masyarakat, pasti. Apalagi dia tokohnya, itu pasti. Jadi ketika hijrah itu harus sabar dengan hinaan, cemoohnya itu harus sabar. Karena apa yang dia cari ridha Allah, mencari ridha Allah, bisa fatin nas. Dia tidak takut dikucilkan oleh manusia. Karena zaman Nabi dahulu itu sudah terjadi. Para sahabat itu berbondong-bondong untuk mencari ridha Allah. Ada yang tidak suka. Wong dakwah Nabi aja yang mengajak mentauhidkan Allah, itu ada yang menentang Nabi. Apalagi seperti kita. Pasti ada orang yang tidak suka, ada yang gigih, ada yang mencemooh, ada yang menghina. Wa man iltamasa ridhan nas bisakhatillah. Lanjutan hadisnya dalam layar. Wa man iltamasa, dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia bisakhatillah, wa man iltamasa ridhan nas, barang siapa yang mencari keridhaan manusia bisakhatillah, dengan kemurkaan Allah. Ini kebalikan kalimat yang pertama tadi. Sakhitallahu alaihi wa asqata alaihi nas. Niscaya Allah pasti murka kepada orang yang mencari ridho manusia. Wa asqata alaihim nas, dan Allah akan menjadikan manusia di sekelilingnya itu akan murka dengan perbuatannya. Wa man iltamasa, barang siapa iltamasa, yang mengharuskan dirinya. Iltamasa itu mengharuskan diri atau mencari ridhonya manusia. Ada sebagian orang itu sudah mempelajari ilmu syariat Islam sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, dengan pemahaman yang sahih. Dalam memahami Al-Quran dia sudah pemahamannya benar, memahami hadis-hadis Nabi SAW dengan pemahaman yang benar. Akan tetapi realita kehidupannya, dia masih mengikuti adat istiadat pendahulunya atau sesepuh desanya. Karena dia ingin apa? Ridhon nas, mencari ridhonya manusia, sehingga hukum-hukum Allah itu dilanggar, dilabrak, tidak diamalkan, tidak dianggap. Karena apa? Dia mencari ridhon nas, ridhonya manusia, mencari alamnya manusia biar dipuji, ridhon nas. Tapi dia lebih suka bisakhatillah, lebih suka Allah itu murka kepadanya.
Itu banyak yang terjadi. Bertahun-tahun dia belajar, tapi dia masih melanggar syariat-syariat agama Islam. Banyak. Bahkan lulusan-lulusan pondok pesantren itu juga ada. Kenapa? Kembali ke budaya masyarakat rata-rata itu melakukan perbuatan kesyirikan. Dia takut. Itu banyak yang terjadi. Jadi intinya itu kembali kepada diri kita. Pada level di situ. Tapi kepada diri kita. Yang bisa menentukan kita selamat dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat ya diri kita masing-masing. Kita mencari ridho nas atau ridho Allah. Mencari ridhonya Allah atau ridhonya manusia. Kalau mencari ridhonya manusia pasti dia melanggar hukum Allah. Lalu dia paham dengan syariat Islam, pasti dia langgar. Wal waqi'u yashhudu lidzalik. Dan realita yang terjadi dalam hadis ini coba kita perhatikan di sekeliling kita. Perintahkan kita yashhadu lidzalik. Bagaimana realita di sekeliling kita? Di sekeliling masyarakat kita atau tetangga masyarakat kita itu kita lihat. Ada orang yang paham dengan hukum syariat, ada yang melanggar. Kita lihat itu apa yang terjadi pada dirinya. Hukum Allah pasti berjalan. Pesan dalam hadis ini. Apalagi pada bulan Surah kemarin itu banyak yang paham dengan hukum syariat. Kebun di Solo itu diiring. Alasannya itu muter bawa pusaka, ngiring pusaka. Itu banyak orang yang paham dengan hukum syariat yang hadir ikut meramaikan, padahal itu mendukung acara kesyirikan, bahkan rebutan kotoran kerbaunya. Contoh, belum lama terjadi. Cari berkah, katanya berkah, membawa berkah, kalau dibawa pulang kotorannya. Ini terjadi. Padahal dia paham kalau itu kotoran itu najis. Nah, kotoran kerbau itu nggak najis, Bu. Tapi kotorannya itu apa ya? Mengandung unsur kesyirikan. Kotoran kerbau itu nggak najis, tapi mengandung unsur kesyirikan. Kepercayaannya apa tadi? Membawa berkah. Ya, ritualnya itu juga acara kesyirikan. Kita datang sama saja kita mendukung acara kesyirikan itu. Itu tidak diperbolehkan. Adapun faedah hadis ini isbatu sifat ridho. Hadis ini menetapkan sifat ridhonya Allah. Allah itu ridho pada hamba-hambanya yang taat, mencintai hamba-hambanya yang taat. Pekan-pekan sebelumnya kita sudah mempelajari, kalau kita melakukan suatu ketaatan dan menjauhi suatu larangan, itu harus kita dasari cinta karena Allah. Kita melakukan amalan kebaikan harus didasari dengan cinta karena Allah. Kita menjauhi larangan-larangan Allah harus kita dasari karena Allah. Kalau sudah kita dasari karena Allah, walaupun dia sendirian di masjid ini, pasti dia khusyuk ibadah karena Allah. Tapi kalau dia tidak didasari karena
selain Allah, itu pasti dia amalan-amalan yang lainnya dikerjakan. Banyak kan orang yang ke masjid atau musola mengadakan acara-acara kebid'ahan. Gak usah jauh-jauh, daerah sini aja. Itu ada yang mengadakan acara sholawatan yang diiringi dengan musik. Padahal Nabi tidak pernah mengajarkan itu. Itu terjadi real. Kalau dia didasari dengan ridha Allah, nah dia sebelum melakukan amalan tersebut, ridha Allah atau cinta karena Allah agar mendapatkan ridhonya Allah, nah dia cek itu amalan kebid'ahan atau bukan. Dia ingat, oh iya, hadis Arba'in Nawawiyah itu ada yang bunyinya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, itu pasti tertolak. Hadisnya sahih. Dia takut, oh iya, saya mencari ridha Allah. Faedah yang kedua, anna tamassuka bid-din sababu liridha wa ridhan nas. Bahwasanya berpegang teguh kepada agama Allah itu sebab meraih keridhaan Allah dan keridhaan manusia. Kalau kita benar-benar berpegang teguh dengan syariat Allah, itu pasti Allah akan meridhoi kita dalam segala hal. Manusia juga akan ridho kepada kita. Allah akan menjadikan manusia itu suka kepada kita. Kalau itu benar-benar berpegang teguh dengan syariat Islam. Makanya Nabi SAW sebelum meninggalnya itu berpesan kepada para sahabat. Hadisnya Al-Irbad bin Sariyah, semoga Allah meridainya. Dan ini merupakan seolah-olah itu merupakan nasihat perpisahan antara Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat sebelum meninggalnya beliau. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaikum bin nawajid. Fa'alaikum bisunnati, berpegang teguhlah dengan sunnah. Fa'alaikum, perintah Nabi kepada kita sebelum meninggalnya beliau, apa perintahnya? Fa'alaikum, berpegang teguhlah. Secara umum, keseluruhan manusia itu disuruh untuk berpegang teguh dengan apa? Sunnati, sunnahku. Kan jelas perintah. Kita benar-benar disuruh untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Kalau orang sudah berusaha mengamalkan hadis ini, alaikum bisunnati, berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi, maka dia melakukan suatu amalan itu pasti didasari dengan ridha Allah. Karena sunnahnya Nabi itu sesuai dengan Al-Quran, sesuai hadis-hadis Nabi yang sahih. Itu dijadikan petunjuk. Kalau orang sudah melandasi hidupnya mencari ridha Allah dan mengamalkan suatu amalan itu karena Allah, itu petunjuknya pasti dia berusaha untuk membacanya, berusaha
untuk mengamalkan. Kalau itu dijadikan petunjuk. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Dan kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnahnya khulafa'ur rasyidin, yang mendapatkan apa? Al-Mahdiyyin, yang mendapatkan suatu petunjuk dalam ilmu dan amal. Khulafa'ur rasyidin ada berapa Pak Bu? 4. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua siapa Bu? Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman. Ibu-ibu diam dulu. Yang keempat siapa Pak? Ali bin Abi Thalib. Jadi ada 4 Khulafaur Rasyidin. Keempat sahabat ini itu mendapatkan petunjuk dalam ilmu dan amalnya. Addu alaiha bin nawajid. Addu, kita diperintahkan untuk apa? Berpegang teguh dengan sunnah tersebut dengan apa? Gigi geraham. Bin nawajid. Jadi kita harus berpegang teguh dengan gigi geraham, dengan kuat. Itu menunjukkan kita diperintahkan untuk benar-benar berpegang teguh. Karena di akhir zaman seperti yang kita sadari sekarang, itu banyak fitnah tersebar, banyak ujian, banyak cobaan. Baik itu dari segi pemerintahnya sampai bawahnya, rata-rata itu ujiannya banyak, fitnahnya banyak yang tersebar. Tujuannya ada agama itu apa? Untuk rem. Sunnati, berpegang teguh dengan sunnahku. Rem. Agama itu rem. Contohnya riba, itu boleh nggak, Pak Bu? Riba nggak boleh. Coba nanti dibuka dalam Al-Quran, riba itu nggak boleh. Korupsi boleh nggak? Nggak boleh. Syirik, kita pembahasan tauhid. Syirik, menyembah kuburan. Bulan Surah banyak yang melakukan ritual bersih desa dengan menanam kepala kerbau, kepala sapi, kepala kambing di tempat-tempat keramat. Banyak nggak? Banyak. Nah, tujuannya ada agama itu untuk apa? Untuk rem hidup. Bayangkan kalau tidak ada rem dalam hidup. Zina boleh nggak? Contohnya zina aja. Zina itu boleh nggak Pak Bu? Nggak boleh. La taqrabuz zina. Dalam Al-Quran ada jelas. Coba zina itu dihalalkan. Bahaya itu. Itu la taqrabuz zina, jelas. Jangan mendekati zina. Larangan, haram hukum. Jadi agama itu untuk remnya hidup. Oh iya, menyembah kuburan itu tidak boleh. Itu remnya. Kalau rem itu dilanggar, berarti dia keluar dari Islam. Kalau itu berkaitan dengan tauhid, jelas, nggak ada tawar menawar. Kalau selain tauhid itu masih ada tawar menawar. Tapi kalau dalam tauhid, kalau itu menyangkut ridha Allah bisakhatin nas atau ridha nas bisakhatillah, itu pasti keluar dari agama Islam. Tidak ada tawar menawar. Jadi di akhir zaman ini kita diperintahkan benar-benar untuk berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi. Ingat, diperintahkan untuk berhati-hati dalam melakukan suatu amalan. Ketika menghadiri suatu majelis ilmu, dipastikan yang disampaikan sesuai dengan syariat atau tidak, dicek. Jangan cuma oh ya ini yang menyampaikan orang terkenal,
Oh gelarnya tinggi, jangan. Tapi harus dicek. Oh benar nggak sesuai dengan syariat, tidak? Nah, itu dicek. Karena pesannya Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Faedah yang ketiga, tahrimu mujamalah ala hisabiddin. Haramnya hukumnya mujamalah, busa basi. Dengan apa? Mengorbankan agama. Tahrimu al-mujamalah ala hisabiddin. Haramnya hukumnya mujamalah. Al-mujamalah ini busa basi, dengan mengorbankan agama. Contohnya, saudara kita atau tetangga kita ada yang mengadakan acara kesyirikan. Contohnya nyewa aja lah, gampangnya aja, jangan yasinan terus. Nyewu, menyembelih kambing yang ditujukan kepada orang yang meninggal. Kita dimintain tolong, ayo rewang, bantu-bantu nyewu di tempat saya. Menyembelih kambing ditujukan kepada orang yang meninggal. Nah kita tujuan datang ke situ cuma busa basi. Ngetok lah biar nggak dibenci, biar nggak dikucilkan. Nah ingat hadisnya tadi. Kita dalam menjalankan agama Islam itu mencari ridho Allah, ridhonya Allah, atau ridho nas, atau mencari ridhonya manusia. Makanya hukumnya haram. Busa basi dalam agama Islam itu nggak ada. Kalau itu hukumnya A, ya kita harus mengikuti. Kalau itu hukumnya C, ya kita harus mengikuti. Nggak ada tawar menawar. Apalagi itu perkara tauhid. Di dalam surah At-Taubah ayat 64, yahdarul munafiquna an tunazzala alaihim surah. Orang-orang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka surah, sesuatu surat, tunabbi'uhum, yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati orang-orang munafik. Bima fi qulubihim. Qul, katakanlah kepada mereka, kepada orang-orang munafik, istahzi'u innallaha mukhrijum ma ta'malun. Istahzi, teruskanlah. Orang-orang munafik itu mengejek terhadap Allah dan Rasulullah. Orang-orang munafik itu zaman dahulu banyak yang mengejek dakwahnya Nabi. Istahzi, teruskanlah ejek-ejekan kalian terhadap dakwahnya Nabi Muhammad SAW yang sesuai dengan syariat Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu tahu. Wala in sa'altahum la yaqulunna, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan, tentu orang-orang munafik itu akan menjawab, innama kunna nahudu wa nal'ab. Sesungguhnya kami sedang hanya bersenda gurau, bercanda, bermain-main saja. Jadi orang-orang munafik itu bermain-main. Nah, ciri orang munafik itu bermain-main dalam agama. Asal pakai nah itu usaha ya. Nas pakai dengan manusia.
bermain-main dengan hukum Allah. Qul abillah, katakanlah, apakah dengan Allah, wa ayati, dan ayat-ayatnya, wa rasulihi, dan Rasul Allah, kuntum tastahzi'un, yang kalian lakukan ejek-ejekan itu. La ta'tadiru, maka janganlah kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, karena kamu kafir sesudah kalian beriman. Kan banyak orang yang syahadat melakukan perbuatan kesyirikan, itu banyak. Sering kita jumpa syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, bersaksi bahwasanya Allah lah yang berhak disembah, mengakui Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Dia sudah syahadat tapi melakukan perbuatan kesyirikan setelah beriman. Inna'fu an ta'ifatin minkum, jika Allah itu memaafkan sebagian kelompok, minkum, dari kalian, ada orang yang melakukan perbuatan kesyirikan lalu dia bertobat, itu masih Allah ampuni. Na'fu minkum. Contohnya si A ini latar belakangnya kejawennya kental, kerisnya banyak, percaya dengan hitungan perben Jawa. Perben Jawa itu rata-rata perbuatan kesyirikan. Sering nyembelih kambing yang ditujukan kepada orang meninggal, yasinan yang ditujukan kepada orang yang meninggal, tahlilan yang ditujukan kepada orang yang meninggal, itu masih banyak. Tapi setelah belajar ilmu sesuai dengan syariat Allah, dia taubat. Ta'ifatan minkum, na'fu an ta'ifatin minkum, Allah akan mengampuninya. Tu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Allah itu juga akan mengazab golongan yang lainnya yang disebabkan perbuatan mereka. Orang-orang yang selalu melakukan perbuatan dosa, yaitu perbuatan kesyirikan. Waktunya sudah habis. Jadi basa-basi dalam agama itu tidak ada. Main-main itu tidak ada. Faedah yang keberapa Pak Bu? 4. Isbatu sifat isahabillah, menetapkan sifat murka bagi Allah. Allah itu murka terhadap hamba-hambanya yang melakukan perbuatan kesyirikan. Faedah yang kelima, al-mudahanah fiddin sababu lisahabillah, mendiamkan suatu kebatilan dalam agama itu akan merupakan salah satu sebab murkanya Allah. Jadi kalau kebatilan, kita harus berani menjelaskan kalau itu perbuatan kesalahan. Jangan ditutup-tutupi. Kalau kita tutup-tutupi, tidak dijelaskan, itu akan menghilangkan ridho Allah. Ridhonya Allah tidak akan kita dapat, malah kita akan mendapatkan murka Allah. Nah, yang terakhir, anna quluba tasrifuha hubban wa ghuddan biyadillah, bahwasannya yang membolak-balikkan hati manusia, cinta atau bencinya manusia, itu siapa? Allah. Jadi kita harus menjaga amalan hati.
kebersihan hati itu harus dijaga. Sering-sering zikir, sering-sering membaca Al-Quran. Agar apa? Hati kita bersih, diberi petunjuk, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita cukupkan sekian karena waktunya sudah habis. Sebelum ditutup Pak Bu, pertanyaan untuk bapak-bapak ibu. Nah, hadis yang kita pelajari pada malam hari ini merupakan pembahasan terakhir pada judul apa Pak Bu? Al-Imran, surah Al-Imran ayat 175. Pertanyaan yang terakhir untuk ibu-ibu, Bu. Pada topik pembahasan surah Al-Imran ayat 75 membahas surat apa saja setelahnya? At-Taubah ayat 14. Setelahnya Al-Ankabut ayat 10. Setelahnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di Nabi ini kedudukannya sahih yang kita bahas semuanya pada malam hari. Mungkin kita cukupkan sekian karena waktunya sudah habis. Jika ada salah kata atau perkataan saya kurang sopan, saya minta maaf sebesar-besarnya karena keterbatasan ilmu saya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.